Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Susanti dengan NIM H0712210113 dari kelompok 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan topik bisnis intelijen dengan judul Optimasi Manajemen Rantai Pasok Obat. Video ini dibuat sebagai bagian dari pemenuhan tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah Bisnis Intelijen. Nah, sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 terlebih dahulu. Untuk yang pertama ada saya sendiri, Susanti, dengan ekor NIM 013. Kemudian ada rekan saya yaitu Alif Reski Maulana dengan ekor NIM 014, Muhammad Kaikal dengan ekor NIM 039. Selanjutnya ada Kevira Anaya Tangdionga dengan ekor NIM 044, Muhammad Zul Ramadan dengan ekor NIM 059, ada Kevin Al-Ghazali dengan ekor NIM 060, dan yang terakhir ada Afifah Salsabila dengan ekor NIM 095. Baik, langsung saja memasuki materi yang pertama yaitu latar belakang. Nah, latar belakang kami memilih ide ini adalah karena industri farmasi merupakan sektor yang sangat penting dan strategis dalam menjaga kesehatan masyarakat dan memiliki tantangan besar dalam rantai pasok obat, yaitu fluktuasi permintaan yang seringkali tidak stabil dan dapat berubah dengan cepat akibat berbagai faktor. Nah, selain itu, manajemen masa kadaluarsa obat menjadi tantangan yang memerlukan perhatian khusus. Obat-obatan memiliki masa kadaluarsa yang terbatas, dan pengelolaan stok yang kurang tepat dapat mengakibatkan obat kadaluarsa sebelum digunakan. Ini juga menyebabkan kerugian finansial dan mempengaruhi ketersediaan obat di pasar. Ditambah lagi dengan biaya yang tinggi dalam penyimpanan dan juga transportasi. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan. Di sini terdapat 4 tujuan utama. Untuk yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi operasional, seperti mengurangi waktu tunggu, meminimalkan kesalahan, dan juga meningkatkan produktivitas. Nah, untuk tujuan yang kedua yaitu menurunkan biaya. Contohnya untuk mengurangi biaya penyimpanan, transportasi, dan kerusakan obat. Nah, untuk tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan ketersediaan obat dan meningkatkan kualitas layanan. Contohnya seperti memastikan ketersediaan obat yang dibutuhkan pasien secara tepat waktu dan dalam jumlah yang cukup, serta meningkatkan pemenuhan standar kualitas yang tinggi dan memenuhi kepuasan pelanggan. Nah, untuk tujuan yang terakhir yaitu mengambil keputusan yang lebih baik. Ini mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data untuk meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Nah, sebelumnya, apa itu bisnis intelijen optimasi manajemen rantai pasok obat? Nah, optimasi manajemen rantai pasok obat mengacu pada penerapan teknologi bisnis intelijen atau BI untuk meningkatkan pengelolaan dan efisiensi rantai pasok obat. Ini berarti menggunakan data dan analisis berbasis teknologi untuk mengoptimalkan setiap aspek dari rantai pasok obat, mulai dari produksi hingga distribusi. Nah, berikut akan saya jelaskan satu persatu mengenai solusi-solusi bisnis intelligence yang relevan dengan industri farmasi. Nah, untuk solusi yang pertama yaitu pengumpulan dan analisis data. Tujuan dari pengumpulan dan juga analisis data ini adalah untuk mengoptimalkan rantai pasok obat dengan kemampuan BI untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber seperti ERP, CRM, dan juga perangkat IoT. Perusahaan farmasi dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam dan actionable mengenai operasional mereka. Nah, berikut akan saya jelaskan juga solusi dari pengumpulan dan analisis data. Nah, untuk penjelasan yang pertama yaitu integrasi data dari berbagai sumber. Ini memungkinkan pengumpulan data dari berbagai sistem dan mengintegrasikannya ke dalam satu platform analitik yang terpusat. Nah, sumber data utamanya seperti sistem ERP, sistem CRM, atau Customer Relationship Management, dan perangkat IoT atau Internet of Things. Kemudian yang kedua,
yaitu pemantauan proses secara real-time dengan integrasi data dari berbagai sumber. BI memungkinkan pemantauan real-time terhadap seluruh proses rantai pasok obat, mulai dari produksi hingga penjualan. Adapun manfaat yang diberikan yaitu pemantauan produksi, manajemen persediaan, serta pemantauan distribusi dan logistik seperti memantau kondisi transportasi obat. Nah, untuk yang ketiga yaitu analisis pola permintaan dan efisiensi operasional, di mana BI memungkinkan perusahaan farmasi untuk melakukan analisis mendalam terhadap pola permintaan, efisiensi operasional, dan titik-titik kritis yang perlu ditingkatkan. Contohnya analisis yang dilakukan yaitu seperti analisis pola permintaan, analisis efisiensi operasional, dan identifikasi titik khusus, serta identifikasi juga titik kritisnya. Nah, solusi yang terakhir yaitu dukungan untuk pengambilan keputusan yang responsif. Dengan data yang tersedia secara real-time dan analisis yang komprehensif, manajer dapat membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan fakta, bukan asumsi. Contoh penerapannya yaitu penyusunan rencana produksi dan persediaan optimalisasi rute pengiriman dan peningkatan kualitas layanan. Melangkah ke solusi bisnis intelijen yang kedua, yaitu membuat prediksi. Tujuannya adalah memberikan keunggulan signifikan dalam mengelola rantai pasok obat. Analisis prediksi ini memanfaatkan teknik machine learning, algoritma statistik, dan analisis untuk membuat prediksi yang akurat tentang permintaan di masa depan, tren pasar, dan juga perubahan dinamis lainnya. Berikut beberapa solusi dalam membuat prediksi optimasi rantai pasok obat. Nah, untuk yang pertama yaitu memanfaatkan data history dan machine learning. Fungsinya memproses data untuk mengidentifikasi pola yang mungkin tidak terlihat melalui analisis tradisional. Beberapa jenis data historis yaitu data penjualan historis. Ini mencakup informasi mengenai volume penjualan, periode puncak, dan produk yang paling diminati. Untuk yang kedua yaitu data eksternal, ini termasuk data cuaca, pola epidemi, atau data terkait perubahan kebijakan pemerintah. Nah, untuk yang terakhir yaitu penerapan mesin learning, seperti algoritma seperti regresi, model pohon keputusan, atau jaringan saraf tiruan. Nah, untuk yang kedua yaitu prediksi permintaan dan penyusunan rencana produksi. Dengan prediksi yang akurat memungkinkan perusahaan farmasi untuk menyusun rencana produksi dan manajemen persediaan yang lebih efektif. Bisnis intelijen membantu perusahaan untuk memprediksi lonjakan permintaan, mengurangi ketidakseimbangan stok, dan penyesuaian produksi. Dengan memahami kapan permintaan akan meningkat, perusahaan dapat meningkatkan produksi lebih awal. Nah, untuk solusi yang ketiga yaitu perencanaan distribusi dan logistik yang lebih efisien. Nah, dengan ini perusahaan dapat mengoptimalkan rute dan jadwal pengiriman, sehingga dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan efisiensi pengiriman, serta pengelolaan penyimpanan, misalnya mengirim lebih banyak stok ke wilayah yang diprediksi akan mengalami lonjakan permintaan, sehingga memastikan produk tersedia di tempat dan waktu yang tepat. Nah, yang keempat yaitu mengidentifikasi tren pasar dan respon cepat terhadap perubahan. Ini membantu mengidentifikasi tren pasar yang lebih luas, seperti perubahan preferensi pelanggan. Bisnis intelijen dapat menganalisis data penjualan dan umpan balik pelanggan untuk mengidentifikasi tren baru, seperti peningkatan permintaan untuk produk-produk alami atau generik. Kemudian dengan bisnis intelijen juga, perusahaan dapat mengantisipasi perubahan regulasi atau respon dan menyesuaikan strategi mereka dengan cepat.
Yang kelima yaitu mengurangi pemborosan dan meningkatkan keberlanjutan. Dengan prediksi yang akurat, bisnis intelijen membantu perusahaan untuk mengurangi pemborosan dalam rantai pasok obat, seperti pengurangan obat kadaluarsa dan optimalisasi sumber daya, dengan mengoptimalisasikan sumber daya yang ada. Nah, yang keenam yaitu meningkatkan ketersediaan produk dan kepuasan pelanggan. Kemampuan bisnis intelijen untuk memprediksi permintaan membantu perusahaan farmasi menjaga ketersediaan produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Dengan stok yang tepat dan pengiriman yang efisien, perusahaan dapat memastikan bahwa obat-obatan selalu tersedia di apotik atau rumah sakit, serta meningkatkan kepuasan pelanggan sehingga hal ini dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan konsumen atau mitra bisnis kepada perusahaan. Nah, untuk solusi bisnis intelijen yang ketiga yaitu mengoptimalkan keputusan. Mengoptimalkan keputusan dengan bisnis intelijen dalam rantai pasok obat adalah strategi krusial yang memungkinkan perusahaan farmasi membuat keputusan yang lebih cerdas dan efisien. Dengan manfaatkan data yang akurat dan relevan, bisnis intelijen membantu perusahaan dalam memilih pemasok, mengelola persediaan, dan merancang logistik dengan lebih efisien. Berikut solusi yang diberikan dalam hal mengoptimalkan keputusan. Untuk yang pertama yaitu pemilihan pemasok yang tepat. BI memungkinkan perusahaan farmasi untuk melakukan evaluasi pemasok secara menyeluruh dan berbasis data. Untuk analisis kinerja pemasok, BI dapat mengumpulkan data mengenai kualitas produk, ketepatan waktu pengiriman, harga, serta rekam jejak pelayanan pemasok. Kemudian evaluasi berbasis kriteria, misalnya dengan menggunakan analitik multi kriteria. Bisnis intelijen dapat memberikan skor pada setiap pemasok berdasarkan kriteria tersebut, sehingga memudahkan proses seleksi pemasokan. Selanjutnya, negosiasi yang lebih informal. Dengan data yang tersedia, perusahaan dapat melakukan negosiasi dengan pemasok dengan lebih baik lagi. Nah, untuk yang kedua yaitu solusi solusi yang kedua yaitu optimalisasi manajemen persediaan. Manajemen persediaan yang optimal adalah kunci untuk menghindari kelebihan atau kekurangan stok yang dapat menyebabkan biaya tambahan atau hilangnya peluang penjualan. Berikut peran BI dalam optimalisasi manajemen persediaan. Untuk yang pertama yaitu prediksi permintaan dan penyesuaian persediaan. Dengan memanfaatkan analisis prediksi, bisnis intelijen dapat memberikan perkiraan permintaan obat di masa depan. Kemudian penentuan stok optimal, BI ini dapat menggunakan model statistik untuk menghitung tingkat persediaan optimal berdasarkan variabel. Nah, yang terakhir yaitu peringatan otomatis dan rekomendasi tindakan. BI dapat mengatur peringatan otomatis untuk stok yang mendekati batas minimum dan atau maksimum, dan juga memberikan rekomendasi tindakan seperti restocking atau penyesuaian order. Untuk penjelasan solusi yang ketiga yaitu perencanaan rute pengiriman yang efisien. Rute pengiriman yang efisien sangat penting dalam rantai pasok obat, terutama untuk produk yang memiliki masa simpan pendek atau memerlukan kondisi penyimpanan khusus. Bisnis intelijen membantu perusahaan dalam merancang rute pengiriman yang optimal untuk mengurangi biaya logistik dan mempercepat waktu pengiriman. Melalui analisis rute berbasis data, penyesuaian rute secara dinamis dan menggunakan teknologi GIS atau Geographic Information System, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi distribusi obat. Nah, yang keempat yaitu mendukung pengambilan keputusan berbasis data. BI menyediakan dashboard dan juga laporan interaktif yang memungkinkan manajer untuk melihat data operasional secara komprehensif dan dalam waktu nyata.
Ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, seperti dashboard real-time yang menyediakan visualisasi data secara real-time tentang status persediaan, kinerja pemasok, dan status pengiriman. Kemudian laporan analitik dan simulasi serta what-if analysis. Selanjutnya yaitu menghemat biaya operasional dalam memilih pemasok, mengelola persediaan, dan merencanakan rute pengiriman langsung berkontribusi pada penghemat biaya operasional, sehingga memiliki beberapa manfaat seperti pengurangan biaya penyimpanan efisiensi, eh, seperti pengurangan biaya penyimpanan, kemudian efisiensi biaya transportasi, dan pengurangan kehilangan penjualan. Yang terakhir, yaitu peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Didukung oleh data yang akurat, memungkinkan perusahaan farmasi untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Contohnya seperti pengiriman tepat waktu dengan perencanaan yang lebih baik, perusahaan dapat memastikan pengiriman obat tepat waktu, dan yang sangat penting untuk produk-produk yang mendesak. Kemudian penyesuaian persediaan berdasarkan permintaan. Ini untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dan reputasi perusahaan. Next, solusi bisnis intelijen yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi. Penerapan bisnis intelijen untuk meningkatkan efisiensi dalam rantai pasok obat berfokus pada otomatisasi proses bisnis yang penting, yang tidak hanya mengurangi kesalahan manusia, tetapi juga mempercepat pengambilan keputusan dan respon terhadap dinamika pasar. Otomatisasi yang didukung oleh bisnis intelijen mencakup berbagai aspek, mulai dari pemantauan persediaan hingga pengelolaan distribusi, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Berikut penjelasan lebih detail tentang solusi meningkatkan efisiensi. Untuk penjelasan yang pertama, yaitu otomatisasi pemantauan persediaan, yang mana pemantauan persediaan adalah salah satu area yang sangat diuntungkan dari otomatisasi dengan bisnis intelijen. Sistem BI dapat mengintegrasikan data dari gudang, produksi, dan penjualan. Ini memungkinkan pemantauan persediaan secara real-time, memberikan peringatan otomatis saat persediaan mencapai batas minimum, serta mengoptimalkan tingkat persediaan. Nah, yang kedua yaitu peringatan dini untuk produk yang mendekati masa kadaluarsa. Salah satu tantangan besar dalam rantai pasok obat adalah mengelola produk dengan masa kadaluarsa terbatas. Bisnis intelijen membantu dalam meminimalkan pemborosan dan kerugian dengan memberikan peringatan dini tentang produk yang mendekati masa kadaluarsa. Caranya yaitu dengan peringatan otomatis untuk produk kadaluarsa dan pengelolaan first expire, first out. Nah, yang ketiga yaitu otomatisasi pengambilan keputusan. Bisnis intelijen tidak hanya menyediakan data, tetapi juga analitik dan rekomendasi yang mendukung pengambilan keputusan otomatis di berbagai titik dalam rantai pasokan. Dengan sistem pengambilan keputusan otomatis serta analisis risiko dan kontingensi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam mengelola rantai pasok. Nah, untuk yang keempat yaitu otomatisasi proses logistik dan distribusi. Bisnis intelijen dapat mengoptimasikan perencanaan logistik dan distribusi yang merupakan komponen penting dalam rantai pasok obat. Otomatisasi ini mencakup penjadwalan pengiriman otomatis seperti sistem ini untuk mempertimbangkan faktor seperti ketersediaan stok, lokasi gudang, dan prioritas pelanggan. Kemudian pengelolaan rute dengan memanfaatkan data geospasial dan algoritma optimasi, bisnis intelijen dapat secara otomatis merancang rute pengiriman yang paling efisien. Dan terakhir yaitu pelacakan pengiriman. Dengan pelacakan pengiriman ini, bisnis intelijen menyediakan visibilitas penuh atas pengiriman melalui pelacakan secara real-time yang memungkinkan perusahaan untuk memantau status pengiriman.
Nah, yang kelima yaitu pengurangan kesalahan manusia. Otomatisasi yang didukung oleh bisnis intelijen mengurangi ketergantungan pada proses manual yang rentan terhadap kesalahan manusia, yang dapat menyebabkan inefisiensi dan kerugian. Selanjutnya yang keenam yaitu meningkatkan kecepatan respon terhadap perubahan pasar. Otomatisasi dengan bisnis intelijen juga memungkinkan perusahaan merespon perubahan pasar dengan lebih cepat dan efisien, yang sangat penting dalam industri farmasi yang dinamis. Kemudian untuk respon otomatisasi terhadap perubahan permintaan, ini jika bisnis intelijen mendeteksi perubahan signifikan dalam permintaan seperti lonjakan mendadak karena wabah penyakit, sistem dapat secara otomatis menyesuaikan rencana produksi dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus menunggu keputusan manual. Kemudian penyesuaian strategi secara cepat. Dengan analitik yang didukung oleh bisnis intelijen, perusahaan dapat dengan cepat menyesuaikan strategi operasional. Nah, yang ketujuh yaitu penghematan biaya dan peningkatan efisiensi operasional. Otomatisasi dengan bisnis intelijen tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga berkontribusi pada penghematan biaya operasional. Untuk penjelasan lebih detail, yang dimaksud pengurangan biaya operasional yaitu dengan mengurangi ketergantungan pada proses manual dan meningkatkan efisiensi melalui otomatisasi. Sedangkan peningkatan efisiensi energi dan sumber daya dapat dilakukan dengan otomatisasi. Nah, berikut penjelasan logbook dari kelompok kami. Untuk yang pertama yaitu pada tanggal 17 bulan 9 tahun 2024, kegiatan yang kami lakukan yaitu kick-off meeting dengan tim proyek. Nah, kemajuan proyek yang didapat yaitu pembahasan latar belakang dan juga tujuan proyek. Serta hasil yang ditetapkan yaitu menetapkan lingkup dan juga jadwal dari proyek. Nah, personel yang terlibat yaitu semua anggota kelompok. Penggunaan sumber dayanya yaitu ruang rapat, presentasi menggunakan laptop dan juga proyektor. Nah, kemudian untuk pada tanggal 20 bulan 9 tahun 2024, kegiatan yang kami lakukan yaitu pengumpulan data dari sistem ERP dan juga CRM. Kemajuan proyeknya yaitu data ERP dan CRM telah terintegrasi. Kemudian untuk ada di sini juga terdapat beberapa masalah. Masalahnya itu beberapa data tidak dilengkapi. Kemudian untuk solusinya yaitu melakukan pengecekan ulang pada sumber data. Nah, kemudian pengambilan keputusannya di sini keputusan untuk menunda analisis data sampai datanya lengkap. Nah, ini dilakukan oleh Zul, Haikal, Alif, dan tim IT. Kemudian untuk penggunaan sumber daya, di sini kami menggunakan sistem ERP, CRM, dan juga laptop untuk pengolahan data. Kemudian pada tanggal 25 bulan 9 tahun 2024, kegiatan yang kami lakukan yaitu analisis pola permintaan dengan bisnis intelijen. Kemajuan proyeknya yaitu pola permintaan obat berhasil dianalisis. Kemudian untuk hasil ada di sini terdapat beberapa masalah yaitu permintaan tidak stabil di beberapa wilayah. Kemudian untuk solusinya yaitu menggunakan analisis tambahan dari data IoT. Kemudian untuk pengambilan keputusan, di sini penyesuaian terhadap prediksi permintaan obat berdasarkan data tambahan. Kemudian untuk personal yang terlibat yaitu ada Alif, Zul, dan juga Kaikal. Kemudian untuk penggunaan sumber daya, yaitu kita menggunakan software business intelligence, data dari sistem IoT, dan juga menggunakan laptop. Kemudian pada tanggal 30 bulan 9 tahun 2024, di sini kegiatan yang kami lakukan yaitu pengujian rute distribusi obat dengan data secara real time. Untuk kemajuan proyeknya yaitu
pengujian distribusi rute lebih efisien. Nah, untuk masalahnya di sini terdapat kendala dalam rute distribusi akibat cuaca. Kemudian solusi yang akan berikan yaitu optimasi rute dengan sistem GIS untuk prediksi cuacanya. Nah, untuk hasilnya atau pengambilan keputusan, di sini penggunaan sistem GIS sebagai pelengkap dalam penentuan rute distribusi. Untuk personal yang terlibat, yaitu ada Haikal, Kevin, Alif, dan tim logistik. Kemudian untuk penggunaan sumber daya, di sini kami menggunakan sistem DI, data cuaca dari GIS, serta kendaraan logistik. Nah, kemudian pada tanggal 5 bulan 10 atau pada bulan Oktober tahun 2024, kegiatan yang kami lakukan yaitu evaluasi pengelolaan stok obat dengan pendekatan FEFO. Kemudian eh, kemajuan proyek yaitu pengurangan jumlah obat kadaluarsa. Sedangkan untuk masalah di sini kendala pada distribusi obat mendekati masa kadaluarsa. Untuk solusi yang kami berikan yaitu percepatan distribusi ke wilayah dengan permintaan yang tinggi. Untuk hasilnya yaitu memprioritaskan distribusi obat mendekati kadaluarsa dengan sistem otomatis FEFO. Kemudian personel yang terlibat di sini ada Afifah, saya sendiri Susanti dan juga tim gudang. Kemudian untuk penggunaan sumber daya, di sini ada sistem otomatis FEFO dan juga investor gudang. Nah, kemudian pada tanggal 10 bulan Oktober tahun 2024, kegiatan yang kami lakukan yaitu review keseluruhan progres proyek dengan kemajuan proyek. Kemajuan proyeknya yaitu 80% pekerjaan telah selesai, tinggal menyelesaikan analisis akhir. Di sini, dalam proses ini kami tidak menemukan masalah. Kemudian untuk hasilnya yaitu menetapkan target penyelesaian pada tanggal 15 bulan 10 tahun 2024. Nah, ini dilakukan oleh semua personel. Sekian untuk penjelasan logbooknya. Sekarang kita lanjut ke penjelasan yang berikutnya yaitu insight. Hubungan bisnis intelijen dengan program studi informasi. Nah, bisnis intelijen atau BI ini erat kaitannya dengan program studi sistem informasi, karena keduanya berfokus pada penggunaan teknologi untuk mengelola dan menganalisis dan memanfaatkan data dalam pengambilan keputusan. Bisnis intelijen merupakan bagian dari keahlian yang diajarkan di sistem informasi seperti analisis data, manajemen basis data, dan pengambilan keputusan. Manfaat bisnis intelijen dalam kehidupan sehari-hari adalah menciptakan layanan dan produk yang lebih baik, efisien, dan relevan bagi konsumen. Jadi, meskipun mungkin tidak kita sadari, bisnis intelijen ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Substansi bisnis intelijen meluas ke berbagai aspek kehidupan sehari-hari, membantu kita hidup lebih efisien, lebih aman, dan juga lebih terhubung dengan kebutuhan dan tren yang ada di masyarakat. Baik, sekarang kita masuk pada bagian penutup, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini terkait dengan optimasi manajemen rantai pasok obat, yaitu penerapan bisnis intelijen atau BI dalam rantai pasok obat menawarkan keuntungan yang signifikan bagi industri farmasi dengan membantu mengatasi tantangan kompleks dalam pengelolaan persediaan. Bisnis intelijen memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber dan analisis yang mendalam untuk memantau proses rantai pasok secara real time. Dengan kemampuan prediksi yang canggih, bisnis intelijen membantu perusahaan memproyeksi permintaan obat di masa depan, mengelola persediaan dengan baik, dan menyesuaikan strategi secara cepat berdasarkan perubahan pasar. Ini membantu perusahaan menghadapi fluktuasi permintaan, perubahan regulasi, dan memastikan kualitas produk tetap terjaga.
Dengan dukungan bisnis intelijen, perusahaan farmasi dapat membantu keputusan yang lebih tepat dan berbasis data, seperti dalam pemilihan pemasok, perencanaan tingkat persediaan, dan perencanaan rute pengiriman. Informasi yang akurat dan tepat waktu memungkinkan pengurangan biaya operasional, pencegahan pencegahan kekurangan atau lebih kelebihan stok, dan peningkatan efisiensi proses. Otomatisasi proses bisnis yang didukung oleh bisnis intelijen juga mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat respon terhadap perubahan kondisi pasar, berkontribusi pada operasional yang lebih efisien dan produktif. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau hal yang kurang jelas dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.